Halo Sobat Serial semuanya, apa kabarnya? Semoga sehat selalu ya. Hari ini kita main ke CSD lagi, tapi sedikit berbeda pembahasan kita. Hari ini kita mau beropini tentang acara bakti sosial sunat massal. Kita akan tilik dari sisi sudut pandang pensterilannya. Nah, masuk kita ke pertanyaannya. Bagaimana proses sterilisasi instrumen saat acara bakti sosial sunat massal? Seperti yang kita ketahui, acara bakti sosial sunat massal ini cukup sering dilakukan ya, tujuannya ya untuk membantu sesama kita. Nah, aku sendiri waktu zaman kuliah cukup sering ikut dalam kegiatan acara bakti sosial sunat massal ini. Dulu waktu ikut tuh belum ada ilmu sterilisasinya gitu ya, jadi ya ikut-ikut aja gitu. Sampai akhirnya setelah belajar CSSD baru kepikiran nih, ternyata waktu sunatan massal masih banyak sekali orang yang mensterilkan instrumennya itu dengan cara direbus. Jadi benar-benar direbus gitu ya, instrumennya itu yang gunting lah, yang pinset dimasukkan ke dalam dandang gitu atau panci, lalu direbus di kompor. Dan itu benar-benar aku lihat waktu zaman dulu. Nah, karena udah bersterilisasi nih, sekarang tuh pengen rasanya beropini kalau sebenarnya itu tuh nggak boleh. Nah, kenapa nggak boleh? Karena tindakan sirkumsisi atau menyunat itu sudah masuk ke tindakan kritikal. Kita balik lagi yuk ke teori Spalding, bahwasanya area kritikal itu peralatannya atau instrumennya itu wajib steril. Nah, steril itu hanya bisa dicapai dengan menggunakan autoclave gitu ya, dengan mesin. Tidak bisa dicapai dengan merebus. Nah, aku tuh sempat juga ngobrol sama beberapa dokter tentang masalah pensterilan instrumen untuk sunat massal ini. Nah, mereka bilang tuh sebenarnya mereka tahu, tapi gimana caranya mengatasinya karena alatnya terbatas. Mereka juga diburu waktu sama jumlah pasiennya gitu, jumlah anak yang mau disunat. Kalau harus disterilkan ke CSSD lagi jadi repot lah bolak-balik, apalagi kalau acara sunatan massal ini dilakukan di tempat yang nggak ada fasilitas sterilisasinya. Jadi ya menurut mereka daripada dilakukanlah direbus itu. Aku pribadi mendengar jawaban itu agak miris gitu ya, karena kita tahu teorinya gitu dan itu nggak steril gitu. Nah, gimana nih orang-orang tuanya kan nggak tahu bahwasanya mungkin teori itu ya, teori Spalding itu kan orang tua nggak tahu, taunya ya anaknya sunat gitu. Nah, kita yang tahu tuh rasanya pengen nyeletuk gitu kan. Nah, karena masalah rebus-merebus ini masih terjadi sampai hari ini, aku tuh ingin beropini mungkin bisa dijadikan solusi gitu ya. Pertama, mungkin sudah saatnya acara bakti sosial sunatan massal tidak lagi dilakukan di tempat-tempat yang tidak ada fasilitas sterilisasinya. Mungkin kayak di sekolahan atau di gedung serbaguna gitu ya. Kayaknya udah nggak zamannya lagi gitu. Dan harusnya memang dilakukan di tempat yang ada fasilitas sterilisasinya, misalnya rumah sakit atau klinik. Jadi kita bisa memastikan benar bahwa instrumen yang dipakai memang benar steril. Yang kedua, pastikan jumlah set instrumen kita cukup dengan jumlah pasien yang ada. Jadi cukup itu nggak mesti banyak ya, tapi bisa menangani seluruh pasien yang ada. Jadi misalkan peserta sunatnya itu ada 30, kita cuma punya set 10 gitu. Nah, itu nanti diatur, misalnya di setengah jam pertama itu dilakukan untuk 10 peserta. Nah, nunggu setengah jam lagi untuk disterilkan. Nanti udah selesai masuk setengah jam, jadi bisa jeda setengah jam per 10 peserta. Nah, kalau misalnya waktunya agak sedikit lama, ya memang harus dimaklumi karena kita memang harus mengejarkan pensterilannya. Jadi jangan karena mau cepat tapi pensterilannya salah. Nah, yang ketiga, penyelenggara bakti sosial sunatan massal ini mungkin harus bekerja sama ya dengan rumah sakit atau klinik yang punya fasilitas sterilisasi. Dan kalau misalnya harus mengeluarkan sejumlah dana, menurut aku tuh wajar karena harus memberikan pelayanan yang sesuai standar. Kan bukan berarti acara bakti sosial jadi pelayanan diberikan asal-asalan. Jadi tetap menjaga kesterilan instrumennya. Oke Sobat Seril, itu dia tadi opini aku tentang sterilisasi instrumen di acara bakti sosial sunatan massal. Nah, ini aku disclaimer dulu ya, bahwasanya ini adalah opini pribadi tanpa ada niatan untuk menyudutkan pihak manapun. Aku hanya ingin beropini dari sisi sterilisasi karena menurut aku itu penting banget karena masih ada fenomena merebus-rebus ini, jadi ingin rasanya meluruskan saja. Baik Sobat Serial, mudah-mudahan bermanfaat. Sampai ketemu lagi di topik-topik selanjutnya. Bye-bye.